Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Asti Nurdiana with student number 2322-38. Now I would like to explain or give my opinion about the slide interpreter skill and competencies. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan atau memberikan opini saya tentang slide keahlian pengalih bahasaan dan kompetensi. As we know, being an interpreter is not enough just to have the ability to speak a certain language. The interpreter must have some abilities or skill and competencies like linguistic competence, interpreting skill, interpersonal skill, cultural competence, specialty knowledge, and certification. So now I want to explain about that one by one. Jadi, seperti yang kita ketahui, menjadi seorang pengalih bahasa tidak cukup hanya dengan memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa tertentu. Pengalih bahasa harus memiliki beberapa kemampuan atau keterampilan kompetensi seperti kompetensi linguistik, keterampilan mengalih bahasakan, keterampilan berinteraksi, kompetensi budaya, pengetahuan khusus, dan sertifikasi. Jadi sekarang saya ingin menjelaskannya satu persatu. The first is linguistic competence. As we know, linguistic is a science of language. Linguistic competence means how speaker can use their language correctly without errors or grammatical errors. Even if the speaker doesn't know how to communicate well with other people, it's okay as long as the speaker doesn't make grammatical mistake. Jadi, yang pertama ini adalah kompetensi linguistik. Seperti yang kita ketahui, linguistik adalah ilmu bahasa. Kompetensi linguistik berarti bagaimana penutur dapat menggunakan bahasanya dengan benar tanpa kesalahan atau kesalahan tata bahasa. Sekalipun penuturnya tidak tahu cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain, asalkan penuturnya tidak melakukan kesalahan tata bahasa. There are 5 abilities that can describe the linguistic competence. Jadi, ada 5 kemampuan yang dapat menjelaskan kompetensi linguistik ini. One is ability to make synonymous or analogous expression. It means that the interpreter can say another word to explain the purpose. I mean, how to say something in another word or sentence. For example, like if you say thank you, you can say it with I appreciate it or I'm so grateful. Jadi yang pertama adalah kemampuan membuat ekspresi sinonim atau analog. Maksudnya adalah agar pengalih bahasa dapat menggunakan atau mengucapkan kata lain untuk menjelaskan. Maksud saya, jadi bagaimana mengatakan sesuatu dengan kata atau kalimat lain. Misalkan seperti mengucapkan terima kasih, kita dapat mengucapkannya dengan saya menghargainya atau saya sangat berterima kasih. Two is ability to catch what the speaker say and interpret it with our own words. Jadi yang kedua adalah kemampuan menangkap apa yang pembicara katakan dan mengalih bahasakannya dengan kata-kata kita sendiri tanpa mengurangi arti atau maksud dari pembicara. Three is how to express what the speaker say. Our expression when interpret must be same with the expression of the speaker. Jadi yang ketiga ini adalah bagaimana mengungkapkan apa yang dikatakan oleh pembicara. Ekspresi kita ketika mengalih bahasakan harus sama dengan ekspresi pembicara. Four is we should have the ability to combine verbal and non-verbal interpret to target language correctly. Yang keempat ini adalah kita harus mempunyai kemampuan mengkombinasikan pengalih bahasaan secara verbal dan non-verbal terhadap bahasa sasaran dengan benar. Five is we should have the abilities to know the rhythm or tones when the interpret so that make the interpreting efficiency. Yang kelima adalah kita harus mempunyai kemampuan untuk mengetahui ritme dan nada ketika kita mengalih bahasakan sehingga menghasilkan arti yang maksimal atau efisien. Okay, now the second is interpreting skill.
And interpreters, of course, should have the ability to interpret the source language to target language. They also should have skill to remember and think what the speakers say, and they should have the ability to take note while interpreting. Jadi, yang kedua adalah keterampilan mengalih bahasakan. Seorang pengalih bahasa tentunya harus mempunyai kemampuan untuk mengalih bahasakan bahasa sumber ke bahasa target. Mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk mengingat dan berpikir apa yang dikatakan oleh pembicara, dan harus mempunyai kemampuan untuk mencatat ketika sedang mengalih bahasakan. The third is interpersonal skill. Why does an interpreter need to have an interpersonal skills? Because an interpreter must be able to interact with and communicate with other people effectively. Communication is not only verbal but also written. Jadi kenapa seorang pengalih bahasa harus mempunyai interpersonal skill? Karena seorang pengalih bahasa harus dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Komunikasi yang dilakukan tidak hanya secara verbal tapi juga secara tertulis. Okay, now the fourth is cultural competence. Cultural competence is a set of cognitive, affective, behavioral, and linguistic skills that lead the effective to appropriate communication with people from other cultures. For example, an interpreter must know about the speaker culture, what can be done or not during the interpreting process. For example, when we are interpreting, we want to show something, so according to the speaker cultures, we are not allowed to point at something with our forefinger because it considered impolite, so we have to point it with our thumb. Jadi yang keempat adalah kompetensi budaya. Kompetensi budaya adalah serangkaian keterampilan kognitif, afektif, perilaku, dan linguistik yang mengarah pada komunikasi yang efektif dan tepat dengan orang-orang dari budaya yang lain. Misalnya, seorang pengalih bahasa harus tahu tentang budaya dari pembicara, apa yang boleh dilakukan atau tidak selama proses pengalih bahasaan. Misalnya, sebagai contoh, ketika kita sedang menerjemahkan, kita ingin menunjukkan sesuatu, maka menurut kultur pembicara, kita tidak boleh menunjuk sesuatu dengan jari telunjuk kita, karena dianggap tidak sopan. Jadi kita harus menunjuk sesuatu itu dengan ibu jari kita. Seperti itu ya. And the fifth is specialty knowledge. Why does an interpreter should have special knowledge? Because an interpreter doesn't just interpret the language, but he must know what the speaker means. Of course, he must be a smart person or have knowledge in a certain sector. For example, like when an interpreter interpret a business, he should know the term about the business or certain conversation that are specific to several sectors. Jadi yang kelima ini adalah pengetahuan khusus. Kenapa seorang pengalih bahasa harus mempunyai pengetahuan khusus? Karena seorang pengalih bahasa tidak hanya sekedar mengalih bahasakan, tapi dia harus tahu apa yang dimaksud oleh pembicara. Tentunya, seorang pengalih bahasa harus seorang yang pintar atau mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Contohnya, ketika seorang ahli bahasa mengalih bahasakan suatu bisnis, ia harus tahu istilah-istilah dalam bisnis atau pembicaraan tertentu yang khusus dalam beberapa sektor. Now, the sixth is certification. To become a trustworthy, reliable, and qualified interpreter, he must have a certificate as an interpreter. Actually, not only a certificate, but an interpreter also needs a vow. For this reason, an interpreter must take a test in order to become a certified and sworn interpreter. Jadi yang keenam ini adalah sertifikasi. Untuk menjadi seorang pengalih bahasa yang dapat dipercaya, handal, dan berkualifikasi, maka dia harus mempunyai sertifikat sebagai seorang pengalih bahasa. Sebenarnya, tidak hanya sertifikat juga, tapi seorang pengalih bahasa membutuhkan sumpah. Untuk itu, seorang pengalih bahasa harus mengikuti tes agar bisa menjadi seorang pengalih bahasa yang tersertifikasi dan tersumpah. Now, the last or the seventh is ethical consideration of interpreter.
An interpreter must behave according to the specific interpreting situation. Interpreter must also show respect for their clients. There are three basic things that an interpreter must have. Jadi yang ketujuh ini adalah pertimbangan etis seorang pengalih bahasa. Seorang pengalih bahasa harus berperilaku sesuai dengan situasi pengalih bahasaan yang spesifik. Pengalih bahasa juga harus menunjukkan rasa hormatnya terhadap klien mereka. Ada 3 dasar yang harus dimiliki oleh seorang pengalih bahasa. The first is confidentiality. An interpreter must not reveal information about activities or what was discussed during the interpreting process to another people without the client's permission. Jadi yang pertama ini adalah kerahasiaan. Seorang pengalih bahasa tidak boleh mengungkapkan informasi tentang kegiatan atau apa yang dibicarakan selama proses penerjemahan kepada orang lain tanpa izin dari kliennya. And then the second is impartiality. A professional interpreter must work well. He must not differentiate between his clients in terms of gender, race, social, and economic status. Jadi yang kedua adalah ketidakberpihakan. Seorang pengalih bahasa yang profesional harus bekerja dengan baik. Ia tidak boleh membeda-bedakan kliennya, seperti misalkan dia membedakan dalam jenis kelamin, ras, status sosial, dan ekonomi. And the last one is conflict. Conflict of interest is a condition that occur when individuals or organizations prioritize personal needs over their responsibilities in their work. In this case, personal interest is a conflict of interest are not only material but can able be to inform relationship, reputation, status, or knowledge. The impact that can be caused by a conflict interest is such as a decrease in a person's reputation. For example, if a language interpreter commits a conflict of interest, his reputation will decrease and he may no longer be trusted because the mandated task cannot be carried out objectively and well. Jadi yang terakhir adalah konflik. Konflik kepentingan adalah suatu kondisi yang terjadi saat individu ataupun organisasi lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada tanggung jawabnya dalam pekerjaan. Dalam hal ini, kepentingan pribadi yang ada pada konflik of interest atau kepentingan pribadi tak hanya bersifat material, tetapi juga dapat berupa hubungan, reputasi, status, ataupun pengetahuan. Adapun dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya kepentingan pribadi ini adalah seperti turunnya reputasi seseorang. Misalnya, seorang pengalih bahasa yang melakukan konflik kepentingan, maka reputasinya akan turun dan dapat tidak dipercaya lagi, karena tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan baik. Okay? I think that's all the explanation about the interpreting skill and competence from me. I apologize if there's some mistake. Thank you very much. Baik, sekian penjelasan tentang skill dan kompetensi pengalih bahasaan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.